Dari episode pertama, kedua, ketiga kita berbicara mengenai big map market trend. Bisa punya pandangan. Memperlihatkan bagaimana teknik OP-nya atau open position-nya, khususnya di pair euro dan Euro pound USD. Di time frame only, harga itu akan membentuk zona SBR baru, support become resisten baru. Ya. Dan juga harga itu ketika dia membentuk zona resisten, dia akan balik arah kembali menuju downtrend, di mana target profit yang kita bikin ini adalah target pemenuhan range tahunan. Ya. Kalau nggak sesuai, saya sudah tahu penentuan batasan resiko yang harus saya terima seberapa itu saya sudah tahu. Oke, selamat sore kepada seluruh viewers YouTube Monex Surabaya. Kembali berjumpa dengan kita di sini ya, di acara Podcast Monex. Ya, bincang trading ya. Betul sekali. Bentar, ini ada gangguan sedikit. Baik, kembali berjumpa dengan kita di sini di Fitcast Trading, dan kali ini kita di episode keempat ya. Betul. Di episode keempat masih bersama saya Jimmy dan Paul. Dan kita dari episode pertama, kedua, ketiga kita berbicara mengenai big map market trend. Betul sekali. Nah, kenapa big map market trend ini perlu difahami sebagai dasar ilmu untuk melakukan trading dan investasi? Nanti teman-teman bisa mundur ke belakang atau lihat di playlist kita di Fitcast Trading. Teman-teman bisa lihat lihat di 3 video sebelumnya. Oke. Itu jelas sekali. Saya rasa 3 video sebelumnya itu sudah menggambarkan lah. Bagi saya sangat jelas sekali lah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Itu nanti teman-teman bisa punya pandangan. Nah, ya kemarin memang kita membicarakan satu pair. Ini yang pair kedua. Nah, terus bagaimana nanti dengan pair-pair yang lain? Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan sendiri dengan tipikal penentuan pair kesukaannya sendiri. Oke, dan teman-teman kalau misalnya nanti masih bingung carinya di mana, nanti silakan nanti cek di link deskripsi di bawah di video ini ya. Teman-teman bisa komen di situ, nanti pasti tak balas. Oke, nanti ada deskripsi dari video pertama, kedua, dan ketiga. Nanti ini pelengkap ya, keempat. Ini yang keempat. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan lebih detail, kali ini Mas Paul sudah berjanji akan memperlihatkan bagaimana teknik OP-nya atau open position-nya, khususnya di pair euro dan pound USD. Kemarin kan kita sudah bahas yang tentang pounds ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pair euro USD. Oke, sebelumnya sebenarnya nggak jauh beda dengan pair GBP, cuma ada sedikit karakteristik yang sebentar kita jelaskan. Oke, dan akan lebih paham kalau mengikuti video kita sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Terutama teman-teman yang merasa Anda sayangi. Ya, benar banget ya. Kenapa disayangin? Karena ya itu tadi biar upgrade ya skillnya. By the way, ini sebelum kita bahas, kok tumben ya kostum kita sama-sama merah. Ya. Tapi ini ya lagi bersedih ya pendukung MU ya. Nggak jelas itu MU. Sampai itu ada tapi tetap meskipun bagaimanapun GGMU. Yes. Walaupun kata Rian The Massive itu lagi bapuk ya. Iya, lagi baper kas. Tapi tetap apapun yang terjadi tetap GGMU. Selingan aja kan. Oke, baik, karena ini merah makanya kita bersemangat ya. Semangat. Merah itu artinya tetap semangat ya. Apapun yang terjadi tetap semangat sampai kapanpun. Oke. Mumpung kita berdua masih semangat. And the red marching on ya. Jadi itu ngecan lah. Oke, baik, seperti janji kita di episode sebelumnya, Mas Paul akan memberikan kepada Anda bagaimana teknik open position menggunakan strategi big map market trend ini kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Anda lihat seriesnya, maka Anda minimal memiliki ilmu bagaimana entry dan kemudian menjaga psikologis Anda supaya tidak tergoncang dan terombang-ambing oleh pergerakan market ya. Dan tidak juga tergoda dengan tawaran-tawaran orang-orang lain yang sekiranya itu pasti begini, pasti begitu. Karena ujung-ujungnya pasti scam. Nah, itu yang penting sekali teman-teman pahami, karena tidak mudah ya bagi kita, terutama saya, untuk menjalani ini, karena nggak segampang teman-teman
tawaran-tawaran di sana lah, Ya. di luaran sana. Oh, pasti begini bro, pasti begini. Nah, terus money manajemennya gimana? Tekniknya gimana? Nah, mereka nggak tanpa mendalami dulu. Yang penting itu asal jeplak. Nah, itu salah itu. Modal. Ya, yang benar itu ya gini. Ya. Yuk kita Belajar bareng. Kita belajar bareng lewat channel ini. Kita sama-sama belajar untuk kita bisa meraih profit secara profesional. Ya, gitu. benar. Jadi jangan tergiur dengan modal screenshot doang ya. Kalau screenshot sih, anak SMK bisa. Gitu. Oke, karena kita nggak pengen kalau di akhir namanya penyesalan ya. Kalau di depan pendaftaran. Karena jangan sampai penyesalan itu memang sangat sakit. Tapi paling tidak meskipun dengan ini kalau ada penyesalan kita nggak sakit karena kita sudah tahu lubangnya itu di mana. Ya, dan minimal akan memperbaiki, mengevaluasi ya. Betul sekali. Baik, langsung saja Mas Paul. Oke, langsung aja kita akan membahas materi range terutama yang saya jelaskan dalam edisi ini ya tanggal 11 Mei 2022 itu tentang per Euro USD guys. Nah, bedanya apa sih antara GU dengan EU? Jadi ini GU dan EU itu mempunyai beberapa karakter sebenarnya. Dan GU dan EU ini saya rasa banyak teman-teman memakai per ini gitu loh dalam penentuan transaksi, penentuan metode teknikal maupun penentuan per favorit. Nah, salah satu per favorit saya adalah salah satunya ya ini EU dan GU. Nah, guru saya itu kalau menjelaskan tentang suatu ilmu ya, ilmu metode Tokyo Samurai itu selalu menggunakan per EU sama GU. Nah, karena EU dan GU itu bagi beliau adalah per nomor 1 yang sesuai dengan karakteristik ilmu teknikal yang dia ciptakan. Strategi ini gitu. ya. Betul sekali. Nah, ini yang saya cenderung saya suka di sini karena memang kayaknya memang pas deh. Sampean kalau jelaskan itu nggak rancu. Akhirnya gampang dipahami. Jadi kalau saya ditanya, Mas, gimana kalau tekniknya sampean itu diaplikasikan ke per ini, misalkan contoh USD Kanada, atau AUD USD, fan-fan aja. Hanya saja kita ini juga harus spesifik lagi, mendalami. Nah, itu kalau kita mendalami ilmu tentang per, saya rasa butuh waktu. Saran saya, teman-teman itu fokus saja ke 1 atau 2 per lah. Nanti untuk per-per yang lain itu tinggal ngikuti aja, guys. Gitu loh. Kalau saya sih gitu. Nah, salah satu yang akan saya jelaskan di sini adalah per USD. Kemarin kita sudah bahas tentang per GBP USD. Nanti teman-teman bisa cek lagi di video kita yang sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut. Sebelum kita mengarah ke titik entry, kita maju ke time frame yang lebih gede ya. Yang paling gede adalah time frame monthly. Oke. Di sini sama range tahunan di per Euro USD itu tidak jauh beda dengan per GBP USD. Di sini saya mematok ya tidak hanya dari saya. Maksudnya penentuan dari saya range-nya sekian, enggak, kurang lebih ya. Kita coba saja lihat yang di edisi sebelumnya tahun 2021. Ring tahunannya di sini berapa? High low ya. High low. Kurang lebih 1.100-an. Oke, kita mundur lagi ya. Kita mundur lagi sekarang 2020. Di tahun 2020. Di sini low. Oke, di sini berapa? Ya, kurang lebih 1.500. Nah, dengan pola candle di sini ya, kita di minimize dulu, dikecilin dulu. Nah, ini cantik banget. Kita akan garis. Ini kalau pola support resistance sudah kelihatan banget ya arahnya ya. Hampir sama kayak GU. Ya. Oke, di sini udah kelihatan jelas sekali. Nah, oke. Nah,
Dengan dua resisten ini, saya menyimpulkan bahwa harga ini akan masih lanjut, guys. Nah, di sini paling letak titik support ya. Apakah harga ini bisa, apakah kemungkinan harga akan naik? Oh, sangat mungkin sekali. Tapi kita lihat dulu range saat ini, ya. Oke. Untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini loh. Betul sekali. Kita tarik dari sini, dari high-nya, high Januari kemarin ya. Wow. Sampai saat ini kurang lebih 900 berapa ini? 960 pip ya. Nah, 960 paling tidak dia membutuhkan perjalanan lagi 600 pip. Ya. Kurang lebih ya. 600 ini bukan patokan kepastian, tapi perkiraan, guys. Apakah salah? Pasti salah, namanya prediksi. Tapi kita sudah menentukan big map-nya loh, gitu. Nah, kalau harga ini naik ke atas, otomatis dia ini dalam perjalanan bulan Mei sampai Desember, di sini harus ada candle buy kenceng-kenceng, ya, sampai menuju 600 pip. Jadi dari sini otomatis, nah, kalau menuju 1.500 dia baru sampai 1.2, sorry. 1.8, 1.9 ya. 1.2, sorry di sini. Nah, 1.2. Untuk penentuan 1.500 pip. Nah, 1.2 lah, kurang lebih di area sini. Ya. Tapi saya lihat dari pola candle seperti ini, untuk mencapai naik lagi menuju up, bahkan melebihi open Januarinya, bagi saya ya impossible sekali. Sangat impossible. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa harga ini akan lanjut down menuju 600. Nah, 600-nya itu saya ambil di sini target profit di area 1.0, 1.0. Itu target profit. Nanggung lah kalau misalkan sampai 1 sekian, 1.00 saja. Nah, di sini saya sudah entry ya. Nggak usah gede-gede dulu, 0,01 dulu lah. Oke, sebagai info ya, jadi kalau di Monex sekarang sudah bisa transaksi mikro dengan lot 0,01 dari Monex jika dibandingkan dengan pialang lainnya, guys. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa entry dengan lot 0,01. Maka dari itu sah mulai tanggal 2 kemarin ya. Nah, makanya ini kita buktikan langsung ya. Ternyata wah jamin sekali. Ya. Itu dia. Makanya kita coba 0,01 dulu. Nah, ya. Dari sini saya mundur di H4. Ceder. Nah, di sini cantik banget. Padahal entry-nya kemarin ya. Entry-nya kemarin. Nah, ini bagi saya ini pola head and shoulders lah. Head and shoulders tipis ya, kemarin tipis banget di area sini. Head and shoulders ini sama ini seharusnya. Tapi ketika harga koreksinya sampai sekian, oh ya udah, coba aja tak H4 entry sell. Dan perlu kita ketahui, ternyata ini menurut saya ya, analisa pada saat ini di jam ini membentuk pola zona descending triangle. Kok bisa? Dari sini, bos. Gambar lagi nih, pemahaman lagi nih ya. Chart pattern. Cantik banget. Oke, dan untuk teman-teman viewer kita, kalau yang masih pengen tahu apa ascending atau descending triangle, nanti di playlist kita ada di strategi trading ya. Betul nanti sekali. Bisa langsung cek TKP. Udah, ini aja pola-pola pattern seperti ini yang sekiranya valid ya untuk kita entry. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dia akan balik arah juga. Ya. Cuma seperti yang saya katakan sebelumnya, kita sudah punya acuan. Yang penting big map-nya itu kita pahami dulu, lalu langkah selanjutnya kita menentukan area-area di mana kita pasti untuk melakukan transaksi di area tersebut. OP-nya ya. Nah, ini pada saat ini ya. Nah, harga masih saya besarkan dulu. Ini guys ya, kalau harga itu menembus zona ini,
ngebreak ke bawah, udah bablas terus. Sampai kapan? Teman-teman yang suka trading long term bisa ikuti cara saya. TTP-nya sampai 1.0, 1.0. Nah, di mana area tersebut adalah area pemenuhan range tahunannya Euro USD. Seperti yang saya jelaskan di awal time frame monthly. Nah, target profitnya di area sini. Nah, baru kalau sudah di sini kita lagi mundur lagi di time frame H1. Nah, kemarin saya entry-nya di area-area sini. Oke, saya tarik. Seperti biasa, kebiasaan saya selalu mencari zona support area dari zona Asia. Nah, seperti sini. Nah, harganya di sini. Ini area-area sini. Saya setiap hari selalu mencari titik-titik support. Nah, karena dari sini titik-titik support ini dan area resisten zona Asia saya gunakan sebagai acuan di mana saya penentuan entry untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini bagi saya kelebihan dari metode yang saya pakai selama ini, dan guru saya selalu entry-nya ya di area-area sini. Oh ya, Pak. Batasan maksimalnya di sini, baru kita entry. Nah, kalau misalkan naik ini gimana, Mas? Ya terserah dia mau naiknya gimana. Yang penting kita ini sudah punya batasan harga di mana harga tersebut akan mantul gitu. Bisa jadi nanti seperti gini. Kalau saya biasanya gini ya. Sorry. Cancel. Sorry. Nah, sini kita ibarat melukis chart. Ini baru nanti harga itu nanti akan kembali lagi gini. Nah, kita main coret-coretan dulu lah ya. Ibarat melukis candle. Ini ya saya senang. Nanti sini lagi naik lagi. Kalau penentuan area gitu saya seneng loh sampai Oke, ini sekedar coret-coret prediksi ya, analisa prediksi guys. Nah, dan selanjutnya, ini sekedar coret-coret. Nah, maksudnya apa? Saya bisa memprediksi harga itu nanti begini, slide naik seperti gini. Nah, setiap perjalanan market dia akan terbentuk zona-zona seperti ini. Nah, zona-zona pertemuan antara support dan resisten dari zona Asia itu kami menamakan area stopper strong, di mana stopper strong itu adalah letak halte pemberhentian market. Ya, bisa jadi harga itu bakal balik arah cus kenceng atau melanjutkan downtrendnya terus downtrendnya itu nanti ya bakalan lanjut untuk memenuhi target pemenuhan range tersebut. Nah, dia akan memenuhi lower low ya. Nah, betul sekali. Nah, ini dari sini kita punya gambaran lah prediksinya seperti begini. Apakah 100% seperti ini? Ya kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita punya gambaran dari big map-nya ini. Nah, sama guys di sini. Saya besarkan lagi ya. Harga itu kalau dia naik ya maksimal dia akan naik di area sini 07 ya 07. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau dia koreksi naik, ini menurut analisa saya ya, dia akan menuju area support sebelumnya. Nah, ini dan ini. Sehingga di time frame monthly, harga itu akan membentuk zona SBR baru, support become resisten baru. Ya. Dan juga harga itu ketika dia membentuk zona resisten, dia akan balik arah kembali menuju downtrend, di mana target profit yang kita bikin ini adalah target pemenuhan range tahunan. Ya. Seperti itu guys. Nah, makanya saya yakin harga itu meskipun dia nanti naik koreksi ya, koreksinya itu dia akan cuma sampai di 1.07 ya, 1.07, lalu dia akan balik arah lagi menuju target 1.00, di mana 1.00 itu adalah target pemenuhan tahunannya. Target pemenuhan range tahunan guys. Oke, ya, ini kita hitung lagi. Nah, udah pas. Kurang lebih ya 1.500 lah. 1.500 di area 1.0. Nah, kalau kita sudah paham, kita nanti bisa juga averaging di sini atau di area 1.0 kan 1.7 di sini. Oke, ya pas di area di sini, area support di box Asia tanggal 25 April. Paling tidak saya kasih saya ubah warna dulu ke warna red. Ya, sesuai dengan kostum kita. Nah, oke. Nah, oke. Kita suka lah coret-coretannya. Nah, kalau dia naik maksimal, ya ini menurut analisa saya. Kalau dia naik maksimal dia sampai di sini. Ya. Di 07. 07 lah, area 07 pas di sini. Atau enggak, ini yang paling terakhir dia bisa di area sini. 06. Atau di area sorry. Ini kurang naik. Nah, kalau harga itu tembus di ya kita acuan di sini. Harga naik nih. Harga naik maksimal di sini. Nah, sama kalau dia tembus di sini 3. Saya yakin harga itu untuk jangka sampai akhir tahun. Long term ya. Long term akhir tahun dia pasti area riwa-riwinya di sini. Udah kita bisa averaging di sini sell di sini atau sell di sini. Nah, baru sell targetnya berapa sampai akhir tahun 1.0 itu tadi. Pokoknya menurut analisa saya ya, harga itu naiknya sampai sini. Batasannya dia di area sini. Nah, ya 07 ya. Nah, 07 di area pas di area ini 25 April itu. 25 April di letak zona support Asia Session tanggal 25 April. Nah, kita kasih lagi, kita tandai lagi ya. Sini naik sampai sini maksimal. Kalau tembus, oke, sebentar. Tembus lagi, dan lagi. Ya seperti inilah. Ya kita coret-coret lah. Apakah ini pasti? Nggak pasti. Tapi yang penting tadi sudah saya katakan, kita punya acuannya. Nah, kalau harga itu tembus break dia sampai sini. Kita sudah sell call floating lagi. Kita averaging lagi di sini atau maksimal dia sampai averaging di sini. Baru sampai di sini, terus dia bakalan kencang sampai akhir tahun. Nah, sama di H4. Di H4 pun saya rasa dia akan cenderung di area sini. Nah, resisten sebelumnya. Dia bikin area resisten baru ya di sini. Sini door.
dia bakal langsung down lagi. Seperti ini guys. Nah, paling tidak gambarannya seperti ini kok. Nah, dia kalau secara time frame hampat ya, karena setiap time frame dia punya batasan-batasan itu beda-beda sekali. Tergantung kita lihat dari sudut pandang mana. Sudut hampat ya resistennya beda. Dia satu resistennya juga beda. Kalau dia satu seperti yang saya katakan, saya selalu lihat support area di area zona Asia. Nah, itu sudah selalu patokan fix saya selalu di situ. Dan di hampatnya dia maksimal, dia sampai di area sini. Nah, naik tuh baru dia lanjut ke bawah turun. Nah, gitu. Nah, tapi kalau dia tembus nih ya, nanti next time-nya dia tembus garis kuning ini, garis descending triangle ini, udah bablas ikuti aja. Berarti kita profit dong, ya udah profit. Itu gampang aja gitu, nggak usah terlalu jelimet lah. Nah, kayaknya gampang ya. Kalau dibilang gampang sih tergantung dari sudut pandang lah. Sama kalau teman-teman kalau lihat di forum-forum ya, forum-forum market, forum-forum forex, saya rasa ini bisa dijadikan acuan untuk trading jangka panjang. Gitu aja. Nah, kalau naik ya berarti ascending triangle, kalau turun descending triangle. Yang penting dari roadmap big map-nya Monly, kita sudah punya pandangan bagaimana dia nanti akan melanjutkan down, apakah dia nanti melanjutkan tren naik. Kalau dia naik, jadi dia butuh kekuatan up lagi untuk naik sampai sekitaran sini tadi. Ya. 1.7 ya. Yes, 1 poin. Oke, kalau kita bisa resume dari sesi ini, jadi apa yang dikatakan oleh tadi Bro Paul bahwa dengan adanya big map ini kita bisa menyusun strategi. Betul. Kemudian kita bisa mengatur money management terutama. Apalagi dengan adanya lot mikro sekarang ya 0,01. Keuntungan dari Monex seperti ya, itu. Kemudian apabila pun dibutuhkan dan Anda bisa menghitung, itu bisa melakukan averaging di mana ada level support dan resistance yang sudah Anda bentuk. Ya, walaupun mungkin nanti nggak mengikuti nggak paham-paham banget ascending triangle atau descending triangle, cukup dengan box Asia. Kemudian Anda bisa berhitung maksimal resiko yang bakalan terjadi. Betul sekali. Dengan reward yang sudah kelihatan nih targetnya berapa. Jadi kalau memang risk rewardnya bagi Anda memang bisa diakomodasi sesuai dengan margin ataupun modal yang Anda miliki, dengan catatan modalnya harus bukan dari pinjaman atau apa ya, harus modal uang dingin ya. Uang dingin. Nah, kalau memang itu logik dan Anda mampu untuk belajar teknik ini, ya kenapa tidak Anda mencoba strategi ini? Betul. Karena ini paling gampang difahami ya, dibandingkan dengan teknik-teknik lain ya. Oke, tak jelaskan lagi ya tentang daily averaging sama range ya. Di per Euro USD. Nah, seperti yang saya kemarin, kalau teman-teman nanti bisa cek lagi di episode kemarin ini tentang GBP USD, penjelasan ini nggak beda jauh lah guys. Nah, contohnya ini untuk per EU ya. Nah, ini splitnya yang running sekarang 2 pip 2,6 running lah, floating rate lah. Floating speed. Di sini daily averaging ini diambil rata-rata 20 hari. Ya. 20 hari sebelumnya di total semua berapa, dikalkulasi semua range 20 hari lalu dibagi 20 karena ini akan kembali ke data statistik. Nah, untuk hari ini targetnya adalah 94 pip yang harus terpenuhi. Nah, range saat ini masih 38. Nah, 94 dikurangi 38 berapa? Nah, itu nanti ketemu target harian dari range yang harus terpenuhi. Maksudnya range yang terpenuhi gimana? Dia harus melakukan perjalanan lagi baik ke atas atau ke bawah ya. Baik ke atas maupun ke bawah menuju target 90 ini tadi. 94 ini. Ya, sekitar 50-an. Tinggal selisihnya berapa? 50-an. Apakah harus ya? Enggak. Tapi paling tidak kita punya acuan bahwa hari ini dia akan melakukan perjalanan sebanyak 94 pip. Dan hari ini pada jam saat ini
baru terkumpul 38 pip. Nah, kita nanti lihat aja sampai malam. Nah, kita nanti bisa cek apakah dia naik ke atas menuju 94 pip atau dia bakal menuju down 94. menuju 94 hari ini. Ya. Gitu. Dan ini gampang banget dipahami ya. Jadi sekaligus bukan cuma target reward yang kita bisa hitung, tapi juga target risk yang kita bisa hitung. Betul sekali. Jadi nggak, maksudnya kalau dulu kan ikut-ikutan ya, kemudian yang penting entry, yang penting buy dan sell. Terus kalau naik floating bingung kan ya. Tapi karena sudah tahu ada range harian, maka ya setidaknya Anda bisa berhitung resiko daripada kayak dulu kan. Kita dari sini nih kita bisa meminimalisasi resiko. Ya. Meminimalisasi resiko, guys. Nah, misalkan kayak gini, terserah mau pasang SL di sini atau di sini dan di sini. Tapi kalau saya sudah big bet-nya sudah tahu. Big bet-nya saya sudah tahu. Justru di sini saya akan pasang averaging. Bisa di sell limit di sini, sell limit di sini, lalu sell limit di sini di area sini, atau sell limit maksimal di sini. Tapi kalau harga itu apabila harga itu masih tembus, saya pasang stop loss di area sini. Nah, kenapa kok di sini nggak jauh dari sini? Berapa pip ini? 200 pip. Ya karena saya kan tipikal trading long term. Ya. Nah, kalau trading long term saya sudah tahu batasan resiko yang harus saya ambil itu berapa. Ya. Karena untuk menuju target di sini saya harus memasang target pip berarti berapa di sini? Di sini target pip saya 500 pip dari harga ini yo. Ya, 0571 ke 1.05 menuju ke target poin 1.500 pip ya. Oh ini belum tak sorry. Ini di GU saya 1.2. Sama-sama. Oke. Nah, kalau di GBP USD saya pasang target di 1.2, tapi di Euro USD saya pasang target 1.0. Pas 500 pip dan di sini pas 300 pip. Nah, hasil endingnya gimana? Kita lihat saja besoknya. Ya, sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun tuh. Nah, yang penting kita sudah tahu rule-nya gimana, big bet-nya gimana. Gitu saja. Trading itu simple loh. Oke, jadi kita sekali lagi ya disclaimer ya. Jadi materi yang kita berikan ini di YouTube sehingga Anda bisa melihat di channel kita di Monex Surabaya. Betul sekali. Kita sarankan Anda untuk riset dulu. Betul. Jadi belajar dulu. Kita diskusi. Ya, belajar dulu karena apa yang di-sharing oleh Mas Paul ini merupakan pengalaman yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun. Kalau kata orang, kalau mau berlatih itu kan nggak cukup semalam. Butuh jam terbang juga. Ya, jadi kalau pilot untuk bisa bawa Boeing 737 kan harus berapa puluh ribu jam kan di sini kan ada stripnya loh, strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Strip 2 menentukan jumlah jam terbangnya berapa. Kalau sudah strip 4, sudah pangkatnya kapten nih. Kalau sudah kapten kan otomatis dia punya jam terbang saya rasa lebih dari 10.000 jam kalau nggak salah ya. Nah, kalau sudah lebih dari 10 jam, 10.000 jam, otomatis dia sudah bisa menyandang gelar kapten. Ya sama lah di sini. Ya. Saya sudah tahu kalau batasannya di sini berapa. Kalau nggak sesuai, saya sudah tahu penentuan batasan resiko yang harus saya terima seberapa itu saya sudah tahu. Ya, sudah benar Bang. Saya sudah precise banget ya. Betul, walaupun memang masih ada margin error dibandingkan kalau misalnya masih baru belajar pilot baru strip 1 sama strip 4 beda dong. Beda. Nggak mungkin dong bawa Airbus ya. Sama seperti ini kalau trading, kalau Anda baru belajar semalam kemudian risknya dibuat besar ya itu juga tidak cocok dan memang tidak disarankan. Ibarat kita baru belajar mobil nih, sebut saja Avanza atau Xenia. Kita baru belajar Avanza, Xenia, tapi tiba-tiba langsung disuguhi Lamborghini, Ferrari. Gimana ya? Pasti kan kita butuh yang namanya jam terbang dulu, kita belajar lagi untuk mengendarai Ferrari bagaimana. Mengendarai Lamborghini gimana, fitur-fitur dari panelnya itu, dashboardnya gimana, kita harus belajar. Ya nggak beda jauh lah, kita belajar teknik ini, teknik strategi ini nggak jauh beda dengan kita mencari jam terbang di instrumen lain. Gitu. Oke, jadi simpel banget ya teman-teman viewers YouTube Monex Surabaya, apa yang sudah di-sharing Mas Paul. Yes. Ini tadi sudah closing ya. Jadi sudah dirangkum. Jadi teman-teman silakan belajar lagi, diulang lagi mulai dari episode pertama, kedua, ketiga sampai dengan episode ini. Teman-teman bisa komen di situ. Betul. Teman-teman bisa komen gimana nanti. Nah, nanti pasti saya balas di situ. Ya. Jadi sama-sama
kita sama-sama belajar. Gitu. Tidak hanya kita entry, pasang TP, pasang SL. Yuk kita discuss bareng-bareng lah. Ya. Jadi sambil latihan, gitu. Jadi sambil Anda latihan menggunakan akun demo sampai Anda paham, nanti kita bisa discuss di kolom komentar. Kemudian nanti apabila dibuka ruang discuss ya, nanti Mas Paul akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya. Karena kita pengennya Anda betul paham strategi ini. Seperti kita singgung di awal, ini untuk pemula juga sangat cocok. Betul sekali. Karena tidak jelimet pakai indikator macam-macam. Ini ya kalau bisa dibilang kan ini gratis kok, indikator ya, gratis sekali. Dan ini naked ya, tanpa ada indikator aneh-aneh ya. Di H4 sih ini sudah, ya kalau saya rasa sih di H4 nggak perlu pakai indikator lah, cukup saya biasanya mengandalkan polet cat pattern aja. Ya, cat pattern. Untuk nembaknya. Sniper. Snipernya. Ya. Oke, untuk jadi sniper ya butuh latihan. Butuh latihan, butuh jam terbang. Ya, sehingga Anda dapat butuh latihan lagi. Dapat wing captain ya. Oke, jadi untuk proses itu kita akan bantu Anda. Silakan tulis kolom komentar, kita open untuk discuss. Nanti kalau misal ada pertanyaan juga, nanti kita akan buat video khusus ya. Betul. Nanti kalau ada request, nanti kita akan video khusus, kita akan bahas detail lagi di situ nanti. Betul sekali. Oke, Mas Paul, gitu aja. Ada lagi? Sementara gitu nanti nextnya kita buat bahas lagi tentang ini. Mudah-mudahan harga itu nanti turun. Kalau memang misalkan kalau turun sampai di sini, kita nanti bahas pembahasan kita lagi. Resume ya. Kita resume lagi bagaimana sih kita analisa untuk jangka panjang sampai akhir tahun. Misalkan teman-teman ini sudah telat, ada yang telat untuk entry lagi. Waduh, kalau gitu kan saya kemarin entry. Nah, gimana Mas? Apakah saya boleh entry lagi di area sini? Yuk kita nanti sama-sama bahas di video selanjutnya. Ya, oke. Tunggu aja guys. Apakah itu turun apakah ataupun itu naik? Apakah itu naik? Nanti kita akan buat kita video tunggu lagi. Oke, menarik. Teman-teman silakan nanti belajar terus di channel kita di Monex Surabaya di YouTube. Kemudian bagikan ya kepada teman-teman Anda yang sayangi sehingga mereka minimal mendapat pencerahan lah. Yang penting teman-teman bisa dapat pengalaman lah, pengalaman baru terutama. Nah, bagaimana sebenarnya trading itu sehingga menjadi investasi bukan coba-coba. Bukan abal-abal terutama. Ya. Oke, Mas Paul. Seperti biasa di channel kita selalu memberikan kepada yel-yel supaya Anda tetap semangat untuk belajar, untuk tetap konsisten bagaimana untuk meningkatkan nilai investasi Anda. Betul sekali, Bu. Oke. Baik. Berani maju, berani edukasi, berani investasi. Sukses. Sukses selalu buat kita semua.